Baik, perkenalkan nama saya Junita Renzaluku, NIM 212117041, kelas B semester 7, mata kuliah praktikum aplikasi SPSS. Di sini saya mencoba menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi SPSS menggunakan materi uji Priority Test. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan uji Priority Test. Uji Priority Test ini merupakan bagian dari uji hipotesis perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Priority Test ini umumnya berupa data yang berskala interval. Uji Priority Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Di sini ada studi kasus mengenai uji Priority Test, di mana studi kasusnya adalah sebuah sekolah ingin mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran baru dalam meningkatkan prestasi siswa SMP Negeri 6 Lahewa. Sebanyak 30 siswa dipilih untuk mengikuti uji coba metode ini. Nilai tes matematika siswa SMP Negeri 6 Lahewa diukur sebelum dan setelah metode pembelajaran baru diterapkan selama 1 semester. Berikut adalah hasil pengamatannya. Ada 30 data yang telah dibuat, yaitu nilai sebelum metode pembelajaran baru dan nilai sesudah metode pembelajaran baru. Oke, langkah pertama penggunaan aplikasi SPSS pada uji Priority Test, yaitu yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Selanjutnya, pada variabel view, kita ketik pada name yang pertama, yaitu sebelum metode pembelajaran baru. Kemudian yang kedua, setelah metode pembelajaran baru. Selanjutnya, kita ganti measure-nya menjadi skala, kemudian desimalnya menjadi 0. Kita sesuaikan seperti pada soal. Kemudian kita klik data view. Pada data view, kita input data yang telah kita buat berdasarkan studi kasus sebelumnya. Data ini kita pindahkan ke aplikasi SPSS di data view. Datanya berjumlah 30. Selanjutnya, setelah kita input data di data view, maka langkah keduanya yaitu kita klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian kita pilih Priority Sample Test. Nah, pada tabel Priority Variables, kita masukkan sebelum metode pembelajaran baru dan setelah metode pembelajaran baru. Setelah kita masukkan pada Priority Variables, maka kita klik OK. Oke, inilah hasil output SPSS pada uji Priority Test pada data yang telah kita buat. Di sini ada Priority Sample Statistik, di mana di sini kita dapat melihat bahwa rata-rata sebelum metode pembelajaran baru ada 42,13. Kemudian, rata-rata setelah metode pembelajaran baru ada sekitar 33,53. Selanjutnya, pada Priority Sample Correlation, di hasil output ini, kita dapat di sini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antar kedua data dengan koefisien korelasinya sebesar 0,403. Nah, berdasarkan hasil output ini diperoleh bahwa nilai signifikannya yaitu 0,027. Karena nilai signifikannya kurang dari 0,0
maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara nilai sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran baru. Selanjutnya di sini ada Pirate Sample T-Test, di mana pada Pirate Sample T-Test ini kita melihat nilai signifikan dua Thailandnya kurang dari 0,01. Output di atas menunjukkan hasil bahwa jika nilai signifikan dua Thailandnya itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikan dua Thailandnya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Di sini telah ada hipotesis yang telah kita buat berdasarkan soal bahwa HO-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah metode pembelajaran baru diterapkan. Selanjutnya, HA-nya ada perbedaan rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah metode pembelajaran baru diterapkan. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji Pirate Sample T-Test berdasarkan nilai signifikan pada output Pirate Sample test bahwa signifikan dua Thailandnya kurang dari 0,01. Berarti nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran baru. Demikianlah langkah penggunaan aplikasi SPSS pada uji Pirate Sample T-Test dan output hasil dari data uji Pirate T-Test. Sekian dan terima kasih.